Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama Ranti Ardian, yang kedua Silvi Listiani, yang ketiga Siti Namira Nurhairani, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prosedur dan Teknik Diagnosis Kesulitan Belajar. Dosen pembimbing Ibu Nur Hasanah, MPD. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk teman-teman harap disimak ya. Pengertian diagnosis. Diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit, atau weakness, disease, apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya atau symptoms. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. Yang ketiga, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Burton, mengidentifikasi seorang siswa kasus padat dipandang mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan menunjukkan kegagalan tertentu dalam menyampaikan tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan belajar didefinisikan oleh Burton, yaitu siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu, seperti yang telah ditetapkan oleh guru. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis dapat kita definisikan sebagai suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data dan informasi selengkap dan sesubjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Prosedur diagnosis kesulitan belajar. Dalam konteks anak belajar di sekolah, disamakan mengikuti pedoman yang mencakup 7 langkah atau prosedur, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, menentukan prioritas, yang ketiga, menentukan potensi, yang keempat, menentukan taraf kemampuan dalam bidang yang perlu diremediasi, yang kelima, menentukan gejala kesulitan, yang keenam, menganalisis faktor-faktor yang terkait, dan yang terakhir, menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Teknik diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik yang dapat dilakukan guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain: yang pertama, tes prasyarat, yang kedua, tes diagnosis, yang ketiga, wawancara, yang keempat, pengamatan. Alat diagnosis kesulitan belajar. Tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, tes meliputi tes buatan guru atau teacher-made test yang terkenal dengan tes diagnosis. Sebab yang mengalami kesulitan belajar itu mungkin disebabkan IQ rendah, tidak memiliki bakat, mentalnya minder, dan lain-lain, sehingga diperlukan tes psikologis.